Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika di antara kita sekarang ada yang sedang mengalami kesulitan, kekurangan rezeki, punya hutang, saudaraku, dengan segala kerendahan hati, saya mohon simaklah audio ini sampai dengan selesai. Saudaraku, tentu kita pernah mendengar bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita, bahwa rezeki sudah diatur, dijamin, disiapkan oleh Allah. Namun pada kenyataannya kita pernah atau bahkan sering mengalami kesusahan, kesulitan. Bahkan kita untuk menutupi kesulitan tersebut meminjam, berhutang. Nah, ini gimana relevansinya antara rezeki sudah dijamin Allah dengan kesulitan-kesulitan yang dialami? Saudaraku, kita akan menganalogikan, mengumpamakan dalam kehidupan. Umpamanya, kita di rumah punya stok minuman, baik itu minuman instan atau minuman yang sudah jadi. Misalnya kita punya stok kopi. Kalau stok itu kan berarti banyak ya, bisa digunakan berkali-kali. Namun pada hal ini kita hanya mempunyai 3 buah gelas untuk sarana minumnya itu. Nah, contohnya kita pagi hari ingin minum kopi. Kita ambil gelas kita, lalu kita siapkan kopinya, masukkan ke dalam gelas beserta gulanya, kemudian diseduh dengan air, lalu kita aduk, kemudian kita minum. Kita nikmati itu kopi sampai dengan habis. Ketika itu gelas masih terisi air kopi, kita masih menyebutnya bahwa ini gelas bersih. Makanya kita pun menikmati kopinya sampai dengan habis. Nah, karena kopi yang kita minum sudah habis, maka status gelas yang kita gunakan itu menjadi statusnya gelas kotor karena bekas pakai. Nah, kita simpan itu gelas di tempat pencucian. Nah, di lain waktu kita ingin minum lagi. Misalnya ingin minum air putih. Kita ambil gelas kedua. Kita tuangkan air putih lalu kita minum. Misalnya habis 1 gelas. Kita ingin minum lagi, masih bisa digunakan gelas itu. Tapi kan kita tidak bisa sampai 5 kali, 6 kali. Nah, itu tidak bisa kan. Akhirnya itu gelas bekas minum air putih kita nyatakan sebagai gelas kotor karena bekas pakai. Kita simpan di tempat pencucian. Di waktu selanjutnya, misalnya kita habis beraktivitas nih, kita ingin minum lagi. Misalnya minum susu. Kita ambil gelas kita yang ketiga. Karena dalam hal ini umpamanya kita hanya memiliki 3 buah gelas ya. Kita ambil, masih ada stok gelas bersih 1 lagi. Kita tuangkan susunya, lalu kita nikmati, kita minum sampai dengan habis. Sampai kebutuhan minum susu kita itu tercukupi. Nah, setelah susunya habis, kita pun sama menilai bahwa gelas ini gelas kotor karena bekas pakai. Kita simpan lagi di tempat pencucian. Mungkin setelah itu kita beraktivitas yang lain. Nah, saudaraku, kebutuhan kita akan minum itu terus-menerus berulang-ulang. Sama halnya seperti kebutuhan kita terhadap rezeki. Namun stok gelas kita yang 3 itu sudah pada kotor semua. Apa mungkin kita masih mau menggunakan gelas yang kotor untuk minum? Sebetulnya bisa aja, tapi rasanya kan tidak enak. Misalnya minum air putih di gelas yang ada ampas kopinya tadi, atau minum apalah di gelas yang sudah kita nyatakan gelas kotor. Mungkin kalau itu gelas tidak dicuci dulu, kita bisa beli minum di luar. Mungkin pada kenyataannya seperti itu ya. Atau kita pinjam gelas ke tetangga. Namun hal itu kan
kita anggap yang sesekali saja. Lalu bagaimana supaya kita bisa minum lagi enak gitu di rumah, tanpa harus keluar dulu, pinjam dulu gelas atau beli dulu sementara kita punya stok sendiri? Berarti itu gelas yang kotor tadi harus kita cuci dulu biar layak diisi kembali, biar layak diisi minuman yang baru. Nah saudaraku, hidup kita pun demikian. Biar layak oleh Allah diturunkan rezeki yang baru, kita harus sering-sering membersihkan diri dengan bertaubat, beristighfar. Karena Rasulullah SAW pun dalam satu riwayat, beliau bertaubat sehari sampai dengan 70 kali. Bahkan di riwayat lain sampai dengan 100 kali. Itu Rasulullah. Apalagi kita harus lebih banyak dari itu. Karena kita itu penuh dengan kesalahan. Saudaraku, marilah kita memperbanyak bertaubat, beristighfar, menjalankan kewajiban agar layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, semoga dengan wasilah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, Allah senantiasa menurunkan ampunannya, rahmatnya, sehingga masalah kita selesai, kebutuhan tercukupi, dosa diampuni, hutang kita lunas. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.